Ini dengan kelas 8C? Iya. Maaf ya, Ibu lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semua? Baik, Ibu. Baik ya. Kok kayaknya ngantuk ya? Apakah udah siang ya? Iya. Semangat ya. Mau ada pembelajaran Ibu, pasti pembelajarannya seru. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Ibu mau minta tolong, di sini ketuanya siapa? Saya. Oke, Via. Boleh pimpin doa, Via? Boleh, Ibu. Persiapan, sikap sempurna. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Via. Sama-sama, Ibu. Baik, sebelum kita mulai pada siang hari ini, Ibu mau tanya kira-kira ada yang nggak datang nggak hari ini? Ada yang tidak datang pada hari ini? Ada. Siapa? Rida sama Adel. Kenapa tidak datang? Rida sakit, Adel ada lomba. Oh, ada lomba. Lomba apa? Olahraga, Bu. Oh, begitu. Oh ya. Buat teman-temannya, nanti Rilda dijenguk ya kalau sakit ya. Ya. Nah, Ibu lihat-lihat kalian masih ngantuk nih ya. Jadi Ibu pengen kasih yel-yel buat kalian. Bukan yel sih, kayak games mungkin ya. Jadi kalau misalkan gamesnya gini, sama mudah sekali. Kalau misalkan Ibu bilang yes, kalian tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang no no, kalian tepuk no 2 kali. Sama bilang no, gitu ya. Kalau misalkan bilang semangat aja, yes, semangat, gitu ya. Paham nggak? Kita coba dulu ya. Ayo, silakan berdiri anak-anak. Ayo pindah berdiri satu ya. Oke, percobaan dulu ya. Nanti kalau misalkan ada yang gagal fokus, bisa maju nyanyi ya. Oke. Yes. Nah, pada nggak fokus, apa maju semua nyanyi? Ayo. Jangan. Oke, sekali lagi ya. Yes. No. Nah, sama no gitu, sama bilang no gitu ya. Ya, yang yes boleh ngomong yes gitu. Yang no. Kalau bilang semangat belajar, yes, semangat gitu ya. Oke, percobaan lagi harus berhasil. Yes. No. Semangat belajar. Oke, habis ini kita games. Kalau misalkan ada yang nggak fokus, maju ke depan. Oke? No. Semangat belajar. Semangat. No. Yes. No. Yes. No. Yes. Semangat belajar. Udah gak ngantuk? Sudah. Oke. Jadi sebelumnya ada yang ingat tidak kita belajar tentang apa? Pengertian karya fiksi. Baik, Mila. Coba jelaskan pengertian karya fiksi itu apa? Karya fiksi itu adalah sebuah karya yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Baik, pintar sekali Mila. Jadi itulah pengertian dari karya fiksi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang karya fiksi, tentang unsur intrinsik karya fiksi. Jadi tujuan kita di sini adalah memahami apa sih itu macam-macam unsur-unsur intrinsik dalam karya fiksi. Begitu ya? Baik, Ibu mau tanya, di sini anak-anak ada yang pernah mendengar cerita atau dongeng kancil? Pernah ya? Oke. Kira-kira siapa sih kok utama di dongeng kancil itu? Kancil, pintar sekali. Nah, ada yang tahu nggak watak dari kancil bagaimana? Katakan? Cerdik. Oke, nanti bisa di pertanyaan selanjutnya ya. Pindah apa? Cerdik. Cerdik. Apalagi? Pintar. Pintar. Oke. Tapi licik.
Oh iya, licik. Jadi kancil itu kalau misalkan kita lihat di dongeng-dongeng itu memiliki sifat yang cerdik, pintar, namun kadang ya licik ya. Oke. Kemudian kita masuk pada pembahasan tentang unsur intrinsik karya fiksi. Nah, di sini yang pertama, isi dari unsur intrinsik karya fiksi itu ada apa saja sih, Bu? Ada 4 unsur, yaitu yang pertama tema cerita, kedua latar cerita, ketiga alur cerita, dan yang terakhir amanah. Begitu ya, Ibu. Yang selanjutnya, nah ini mohon maaf ada kesalahan judul. Ini yang sebenarnya adalah definisi dari tema. Maaf ya, Ibu salah menuliskan ya. Jadi masuk pada pembahasan tema. Apa sih tema? Tema adalah pokok pikiran yang mendasari karangan yang akan disusun oleh sang pengarang. Jadi ketika kita ingin menyusun sebuah karya fiksi, kita harus menentukan terlebih dahulu apa temanya, supaya pembahasan atau isi dari cerita kita itu tidak tidak melebar kemana-mana. Jadi tetap pada satu tema itu saja. Dapat dipahami ya? Baik, yang selanjutnya adalah tokoh atau penokohan. Di sini ada tokoh utama. Nah, tokoh utama sendiri itu adalah tokoh yang menjadi fokus utama dalam sebuah cerita. Jadi dalam cerita tersebut tokoh utama dari awal cerita sampai akhir cerita itu sering ditonjolkan atau sering ditunjukkan gitu ya. Jadi tokoh utama ini adalah senternya seperti itu. Seperti tadi tokoh utama dalam kancil adalah kancil gitu. Kemudian yang selanjutnya tokoh sampingan. Nah, dari kata sampingan ini berarti kita dapat mendefinisikan bahwa tokoh sampingan adalah tokoh pembantu. Tokoh pembantu pelancaran atau sebagai pelengkap dari cerita si tokoh utama tersebut. Begitu. Kemudian yang selanjutnya, paham ya tokoh utama dan tokoh sampingan? Paham. Oke. Yang selanjutnya adalah protagonis. Nah, protagonis ini dengan tokoh itu memiliki sifat yang baik, yang cerdik, yang tak aturan seperti itu. Nah, dalam tokoh protagonis ini biasanya terdapat pada sifat tokoh utama seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis ini kebalikan dari tokoh protagonis anak-anak. Tokoh antagonis ini memiliki sifat yang jahat, yang suka iri dengki dan sebagainya ya, sifat-sifat jahat lainnya. Nah, jadi kebalikan dari tokoh protagonis. Kemudian yang selanjutnya adalah tritagonis. Nah, tritagonis ini sebagai tokoh pembantu juga atau tokoh lengkap. Bisa tokoh pembantu protagonis atau tokoh pembantu antagonis. Bisa bergerak pada tokoh protagonis, bisa bergerak pada tokoh antagonis seperti itu. Dapat dipahami ya, anak ya? Yang selanjutnya alur cerita. Nah, di sini ada 3 macam alur cerita dalam karya fiksi. Yang pertama alur maju, kedua alur mundur, dan yang ketiga alur campuran. Alur maju ini adalah rangkaian cerita pada sebuah karya fiksi yang mana dimulai dari awal dari cerita sampai akhir cerita. Jadi tidak ada yang namanya flashback atau kilas balik. Kemudian yang selanjutnya alur mundur, balikan dari alur maju anakku. Nah, alur mundur ini bisa dimulai dari kilas balik terlebih dahulu, baru ke rangkaian cerita yang selanjutnya seperti itu. Jadi tidak dari awal, tapi dari flashbacknya terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah alur campuran. Alur campuran ini ya campuran dari alur maju dan alur mundur. Bisa awalan cerita itu dimulai dari awal kemudian akhir, atau akhir kemudian awal, seperti itu ya. Dapat dipahami ya anak-anak ya? Dapat semua. Bisa dipahami atau enggak? Bisa. Semangat dong. Kemudian yang selanjutnya latar cerita. Di sini latar cerita dalam karya fiksi juga ada 3. Yang pertama latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Nah, latar waktu. Ibu ingin minta Thomas Lukman untuk membacakan pengertian dari latar waktu. Latar waktu menunjukkan kapan terjadinya peristiwa. Nah, begitu. Jadi latar waktu adalah menunjukkan kapan sih
terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut, begitu ya. Nah, ada yang bisa menyebutkan contoh dari latar waktu tidak? Oke, siang, sore, pagi, malam, pintar sekali. Tadi Lukman juga pintar sekali, ya sudah membantu kita untuk memahami apa sih itu latar waktu dalam karya fiksi. Kemudian yang selanjutnya latar suasana. Ibu meminta Saudari Indah untuk membacakan latar suasana. Silakan Saudari Indah. Latar suasana menjelaskan suasana atau kondisi di dalam cerita. Baik, nah seperti yang dibaca oleh Mbak Indah nih, latar suasana itu menjelaskan suasana atau di dalam cerita. Nah, mungkin ada yang bisa menyebutkan lagi contoh dari latar suasana. Baik, Mas Yusuf sekali. Apa Mas contohnya? Di malam yang mencekam yang menusuk sampai ke pelaku. Tepuk tangan dong. Banget Indah sama Mas Yusuf ya. Ya, manis banget. Kemudian yang selanjutnya latar tempat. Nah, saya mau minta Mbak Kika untuk membacakan latar tempat. Latar tempat menggambarkan di mana terjadinya peristiwa. Nah, baik. Mungkin Mbak Kika bisa langsung mencontohkan kira-kira apa sih latar tempat itu? Contohnya bisa berada di sekolah, di rumah, di tempat liburan seperti pantai, pegunungan, atau lain-lainnya. Wah, keren banget ya bisa menyebutkan contohnya ya. Nah, itulah tadi pengertian dan contoh dari latar waktu, latar suasana, latar tempat yang ada pada karya fiksi. Next. Nah, kita sudah pada materi yang terakhir, yaitu amanat cerita. Amanat cerita adalah pesan moral yang ingin disampaikan seorang pengarang dalam suatu karya sastra kepada pembaca atau pendengarnya. Nah, jadi pada sebuah cerita tuh pasti ada yang namanya pesan moral anak-anakku semua. Jadi pengarang itu membuat cerita itu tidak semerta-merta hanya ingin membuat cerita, namun juga ada pesan moral yang ingin disampaikan begitu. Nah, di sini ada yang tahu tidak macam-macam dari amanat? Mungkin Mbak Nilam bisa menyebutkan macam-macam dari amanat. Mungkin penyampaian amanat dalam cerita itu ada berapa macam, Mbak Nilam? Ada apakah tahu? Contohnya seperti apa, Bu? Nah, jadi amanat cerita itu ada yang disampaikan secara eksplisit dan disampaikan secara implisit. Oh ya, gitu. Nah, maksud dari disampaikan secara eksplisit dan implisit adalah maksudnya kalau implisit itu berarti jadi pesan moral yang disampaikan oleh pengarang itu ya tidak secara tulis, jadi bisa dipahami sendiri oleh pembaca melalui yaitu membaca cerita dari awal sampai akhir. Kemudian ketika pengertian dari pesan yang disampaikan secara eksplisit itu maksudnya pesan moral itu disampaikan secara tulis, jadi oleh pengarang itu langsung dituliskan dalam karya fiksi. Oke, kenapa Mbak Nilam? Oh, dingin ya. Ibu tidak membawa remote AC ya, maaf ya, ditahan terlebih dahulu. Oke, jadi itu tadi mengenai penjelasan tentang unsur intrinsik karya fiksi. Nah, sekarang waktunya penugasan. Nah, Ibu ingin membagi menjadi 3 kelompok. Di sini ada berapa? Silakan berhitung dari Mbak Safina. Ada 11, Bu. Oh, ada 11. Oh, tadi di pelajarannya selanjutnya sudah menghitung. Ya, ada 11. Oke. Berarti kalau 11 ada dua kelompok 4 orang, 3 kelompok satu kelompok 3 orang gitu. Oke, mungkin ini 1 2 3 4 Mbak Via biar gak sendirian ya, bisa kesini. Saya diminta Oh, apa biar gak lemes ya, kelihatan banget lemes. Bisa duduk di sini Mbak Via. Kelihatan ngantuk ya. Oke. Nah, ini 1 2 3 4 kelompok 1, kemudian 1 2 3 4 kelompok 2 dan 1 2 3 kelompok 3. Oke. Nah, di sini Ibu ingin meminta setiap leader atau setiap pemimpin dari kelompok untuk maju ke depan. Apa Ibu tunjuk leadernya atau mau menentukan
Tentukan sendiri, Bu. Tentukan sendiri. Baik, silakan dari kelompok 1 maju terlebih dahulu. Bu, saya Ya. mau izin ke toilet. Oh, boleh. Itu masih masuk juga ke toilet kok gini. Enggak, Bu. Oh, enggak. Oke. Bohong. Kelompok 1 ini. Malu nanti katanya, Bu. Oh, begitu. Boleh. Semuanya Ya, semangat dong. kita mau naik. Nah, semua kelompok sudah mendapatkan tugasnya masing-masing? Sudah. Sudah. Itu Mbak Tisha ngayo ya. Iya. Jangan kenapa nggak kuat menahan kepalanya sendiri ya. Oke, yang semangat ya meskipun siap. Oh, mohon maaf sayang itu punya ibu. Iya, maaf ya. Ih, tak imut kau. Maaf ya. Oke, nah karena setiap kelompok sudah mendapat tugasnya masing, bisa dilihat terlebih dahulu. Bisa dicek di situ ibu banyak 1 lembar cerita fiksi, 1 lembar jawaban. Bisa dicek apakah sudah lengkap semua? Udah. Ya, baik. Nah, ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Apakah cukup? Setiap tim? Cukup ya. Oke. Bisa mulai kerjakan dari sekarang dan berdiskusi bersama. Bagaimana? Aman ya semua kelompok ya? Lancar, Bu. Lancar. Baik. Silakan berdiskusi ya. Silakan berdiskusi. Kenapa? Oh, ya. Masih lama. Mas lama sama kan? Mas lama. Iya. Kenapa? Oh iya. Apa namanya ini? Mungkin apa namanya dibaca terlebih dahulu ya, contohnya. Dipahami nanti tinggal dibaca ya anak-anak ya, kemudian dijawab di lembar berikutnya gitu ya Bu. Nah, ini memang AC-nya dingin sekali ya nak ya Bu. Kalian semua yang bawa jaket atau jas bisa dipakai ya, nggak apa-apa. Ibu juga lupa nggak bawa remote AC. Ibu izin pakai jas dulu ya nak ya, biar nggak kedinginan. Baik, Bu. Kelompok lain aman, kelompok 1 sudah selesai kelompok 1. Masih mengerjakan. Kelompok 2 aman? Indah, Yusuf, Lukman. Man. Nah. Kelompok 3 tadi sudah bisa ya? Sudah aman ya? Ya, sudah aman. Oke. Ini kalau memang sudah selesai, mungkin bisa langsung presentasi ya. Dari setiap kelompok bisa maju semua anggotanya, kemudian presentasikan hasil diskusinya di depan. Nah, Ibu ingin memilih satu kelompok untuk maju terlebih dahulu. Bisa kelompok 3, Yusuf, Indah, sama Lukman bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Bisa di sini kan mau sholat dulu. pakai dulu. Ayo cilik bro. Kenapa? Kedinginan kok kayak gerah gitu. Yang mana nggak pakai? Harus pakai ya kalau sekolah ya. Bisa dimulai perkenalan dulu kelompok Kenapa? tiga. Nama saya Indah Setiani. Nama saya Muhammad Syafi'i. Nama saya Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Baik, di sini saya mempresentasikan hasil kerja kami dengan caption berjudul Timun Mas dan Raksasa. Mas dan Raksasa. Baik, silakan. Yang pertama, tema cerita. Tema dalam cerita Timun Mas dan Raksasa adalah keberanian dan kecerdikan dalam menghadapi bahaya serta kasih sayang antara ibu dan anak. Yang kedua, tokoh cerita. Yang pertama, tokoh utama Timun Mas yaitu sebagai protagonis. Yang kedua, tokoh sampingan, ibu janda, cerita gonis, raksasa antagonis, tua cerita gonis. Yang ketiga, jenis alur menggunakan alur tujuh. Latar. Ada 3 latar. Latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar tempatnya desa kecil, dekat sungai, rumah sang janda, kebun, hutan. Latar waktunya malam hari dan suasananya itu bahagia dan tenang. Kemudian yang terakhir sudah belum? Habis. Sudah. Terima kasih kelompok 3 bisa duduk kembali. Tepuk tangan dong kelompok 3. Oke, yang selanjutnya Ibu ingin kelompok. Oke, kelompok 2 mengangkat diri, silakan. Tisha, kenapa Tisha? Tisha, kodamnya keluar Tisha ya. Tenang dulu ya Tisha ya. Bilang. Kenapa Indah? Saya mencari kotak pulpen. Oh, kotak pulpen nanti dulu ya. Biar presentasi terlebih dahulu. Baik. Silakan untuk kelompok 2 presentasi. Sebelum itu, perkenalkan teman-teman, saya Maulina Hendak. Sebentar. Tisha, bisa ya? Iya, Diam bisa. sebentar ya. Maaf, Oke. perkenalkan salam bersama kami. Perkenalkan saya Laila Tushifa. Kenalkan saya Tikan Gunawan. Kan kayaknya ngantuk ini ya. Oke, silakan dilanjutkan. Tema cerita yang sudah kamu baca yaitu tema dalam cerita Timun Mas dan Raksasa adalah keberanian dan kecerdikan dalam menghadapi bahaya serta kasih sayang antara ibu dan anak. Kemudian tokoh ceritanya itu tokoh utama adalah Timun Mas, yang dimana Timun Mas di sini adalah tokoh protagonis. Kemudian sampingannya adalah ibu janda, yang dimana ibu janda ini merupakan peran protagonis. Kemudian ada raksasa yang juga yang di sini perannya antagonis. Kemudian ada dukun tua protagonis. Untuk latar tempatnya itu untuk jenis alurnya menggunakan alur maju. Latar tempatnya desa kecil dekat sungai, rumah janda, kebun, hutan. Latar waktunya malam hari, latar suasananya bahagia dan tegang. Dan utama yang terdapat dalam cerita tersebut adalah keberanian dan kecerdikan akan mengalahkan kekuatan jahat. Janda percaya pada janji makhluk asing tanpa pertimbangan yang matang. Cinta dan pengorbanan orang tua untuk anaknya tidak bernilai dengan apapun. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 2. Di sini apakah ada yang bertanya kelompok 2? Tisha gini-gini tuh mau bertanya bagaimana? Enggak, Bu. Oh, tidak. Baik, silahkan duduk kembali kelompok 2. Kamu kelompok 2. Mana suaranya? Kok tidak Oke, yang akhir silakan kelompok 1 untuk maju. Wah, aku marah. Tisha kenapa ya? Ayo, kita kok buka ini. Aku nggak ikut kerjakan. Iya, ikut jangan langsung tidak lihat. Ikut tapi Ikut. Kamu nggak setuju. Oke,
Sudah, silakan perkenalan dahulu. Baik, nama saya Sisya Pambasari. Saya Rahma Safina. Saya Fiadia. Saya juga terdengar. Jadi di sini kami menganalisis. Yang benar bisa bacanya. Jadi di sini kami menganalisis cerita Danau Toba. Jadi untuk yang pertama tema cerita, tema udah cerita ini itu adalah kesediaan dan pelanggaran janji. Cerita ini menggambarkan konsekuensi dari melanggar janji yang telah disepakati. Nah, tokoh ceritanya itu ada tokoh utama Togar sebagai protagonis dan tokoh sampingannya ada Naga Emas sebagai ceritagonis dan Penduduk Desa sebagai ceritagonis. Yang ketiga yaitu jenis alur. Jenis alur pada cerita fiksi ini yaitu alur maju. Keempat, latar tempat desa kecil tengah danau kerajaan tersembunyi. Sabar ya. Temennya sih jangan langsung disal gini. Maka waktunya adalah sore malam saat bulan purnama, kemudian suasananya tenang menegangkan saat Togar bertemu Naga. Ya, selanjutnya. Kemudian apakah manat yang terdapat dalam cerita tersebut? Yaitu ikuti suara hatimu dan merasa pada bisa membawamu pada kebenaran besar. Sudah itu dari kami. Atau tangan dulu dong, kelompok 1. Nah, ada yang ingin bertanya dari kelompok lain ke kelompok 1? Saya Bu. Oke, saudari lah, silakan. Untuk kelompok 1, kenapa tadi alurnya alur maju? Buktinya apa? Katanya alurnya alur maju tadi kan? Kenapa alur maju? Apa bisa alurnya maju? Karena dimulai pada suatu malam saat bulan purnama, kemudian cerita berlanjut hingga akhir seperti itu. Jika biasakan tidak ada alur balik ke masa lalu. Nah, bisa dipahami ya, saudari bilang ya. Bisa Bu, bisa. Tukang dulu 1 bisa kembali ke tempat. Ya, boleh Tisha. Jangan lama-lama ya. Oh iya boleh. Mau ke toilet bareng. Oke, karena sudah melakukan presentasi dan melakukan sesi belajar bersama tentang pengertian karya fiksi. Nah, di sini Ibu ingin meminta satu anak saja untuk membacakan kesimpulannya. Siapa kira-kira ini yang bisa membacakan kesimpulan dari proses belajar kita dari awal sampai presentasi tadi? Ya Bu. Ya, boleh. Kesimpulannya, karya fiksi merupakan cerita dari hasil hayalan seorang penulis. Di dalam karya fiksi juga terdapat unsur-unsur intrinsik yaitu tema, amanat, alur. Itu sudah Bu. Nah, sudah baik. Tepuk tangan dulu dong. Itu saudari siapa? Laila, pintar sekali Laila. Oke. Jadi itulah tadi mengenai unsur intrinsik karya fiksi. Begitu ya. Ibu harap kalian semua sudah paham. Sudah paham semua toh? Sudah. Baik. Nah, karena hari ini kita sudah memahami tentang unsur intrinsik karya fiksi, maka untuk pembelajaran selanjutnya adalah tentang unsur ekstrinsik karya fiksi. Nah, Ibu ingin dari setiap anak, ini tugas individu ya, dari setiap anak mempelajari atau membaca terkait materi unsur ekstrinsik karya fiksi yang ada di LKS. Untuk halamannya itu ada di halaman 10 ya anak-anak ya, bisa dipahami. Kemudian dari hasil bacaan itu silakan dirangkum anak-anak di buku masing-masing. Kemudian setelah dirangkum, setelah dikerjakan, bukan di pertemuan selanjutnya bisa dikumpulkan kepada kemudian Ibu akan menilainya. Begitu ya? Boleh diketik Bu? Oh, sudah ada laptop? Punya kakak saya Bu. Oh, karena bisa untuk menyesuaikan teman-temannya, mungkin ditulis tangan saja ya Nilam ya, biar sama dengan teman-teman yang lain ya, begitu. Baik Bu. Oke, jadi tulis tangan di buku tulis ya. Jadi mungkin hanya sampai sini saja pembelajaran Ibu terkait materi unsur intrinsik fiksi. Kita lanjutkan pada minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya membahas tentang unsur ekstrinsik karya fiksi. Baik, mungkin hanya itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian Ibu yang menyakiti hati kalian. Mohon maaf ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya. Habis ini kurang satu pelajaran lagi.
berarti ya. Iya, Bu. Ya, pelajaran apa anak? PKN. Oh, PKN sama Bapak siapa? Sama Bapak Torik ya? Ya. Oh iya, oke. Semangat ya, Indah juga jangan ngantuk. Ini Ikan juga ngantuk. Semangat ya. Ibu pamit dulu.